Baik. Ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang supervised machine learning, tapi yang linear regression. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi, di mana klasifikasinya ada beberapa algoritma yang kita telusuri kemarin ya. Walaupun sebenarnya algoritma klasifikasi itu ada banyak sekali. Tapi kemarin ada hanya beberapa aja yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang agak kompleks, yang paling representatif ya. Modelnya yang paling bisa kita lihat sudah kita bahas itu. Nah, sekarang linear regression itu masuknya adalah unsupervised machine learning juga. Unsupervised machine learning, supervised ML, nah machine learning juga. Linear regression. Bedanya kalau kita pakai linear regression di sini ada karakteristik yang harus kita pahami di sini ya. Kalau di klasifikasi, label yang dipakai itu hanya punya beberapa nilai yang terbatas. Tapi kalau linear regression nanti karakteristik nilainya itu ya numerik, tidak terbatas. Ini contohnya ini ilustrasinya kayak gini yang di sini nih. Ilustrasi di sini Anda bisa lihat ada plot tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Ini tinggi badan dan ukuran sepatu. Kalau kita pakai scatter plot, maka hasilnya seperti ini ya. Di mana kelihatan bahwa hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu itu berbanding lurus. Kalau kita bisa lihat, ini kayak ada pola di situ ya. Si linear regression ini sebenarnya mencari pola juga, mencari pola tapi bukan pola kelompok, tapi pola berupa garis ini linear. Nah, dari sini garis yang akan dicari oleh si linear regression itu ada dia itu prosesnya mencari garis-garis yang paling merepresentasikan data yang terkumpul ini. Coba ini ya, nah, kira-kira garis yang pertama ini merepresentasikan dengan baik nggak dari pola yang ada di situ? Gimana? Halo, mana nih orangnya nih? Saya akan banyak sering nanya ya. Mana nih orangnya? Halo? Tidak Pak, kurang. Nah, itu dong, aktif ya. Bukan berarti kita online itu kita pasif, jangan. Tetap aktif yang ini. Kalau nggak aktif nanti kita berhenti aja kuliahnya. Oke, lanjut ya. Kita coba garis yang kedua. Apakah sudah representatif? Sudah makin mendekati nih? Gimana? Kurang. Kurang ya, saya kasih garis ketiga. Masih kurang juga. Garis yang keempat. Kira-kira dari 4 garis ini yang paling representatif modelnya adalah garis merah kan? Ya, yang merah ini. Nah, ini. Tapi kan kita nggak tahu apakah betul yang garis merah ini sudah cukup merepresentasikan model yang kita inginkan. Nah, disinilah linear regression nanti kita akan menelusuri lebih jauh tentang linear regression. Jadi secara basically linear regression itu is a generalization atau prediction model which follows a linear pattern. Jadi model prediksi ya itu semacam prediksi yang mengikuti pola garis ya. Pola garis. Itu intinya. Kemudian secara konsep data yang ada di dalam yang dibutuhkan oleh regression itu adalah variabel yang independent variable atau prediktor atau atribut ya. Kita notasikan menjadi X dan variabel yang menjadi label kita notasikan sebagai Y, sama dengan di klasifikasi ya. Tapi Y-nya itu bernilai numerik atau integer. Dan range-nya bisa tidak terbatas ya. Tidak ada range. Beda dengan kalau di klasifikasi ada range-nya.
misalnya dia pakai numerik, ya bisa kan diklasifikasi pakai numerik. Itu nanti ada batas bawahnya, batas akhirnya. Tapi dia antara nilai satu dengan nilai yang lain itu punya jarak tertentu. Nah, biasanya diklasifikasi discrete nilainya, discrete values. So in regression we have two variables, the predictor variable, the x. Now we use x symbol and the label y, whereas the y variable is a numeric or integer without any range, without any specific range in linear regression. Lalu the most important terminology di linear regression itu adalah linear ini. What is linear? Apa itu sebenarnya linear ya? Ganti warna dulu. What exactly is linear? This is what we're going to find out. Nah, karena linear, karena rumus garis ya linear ini ya, karena because this is a linear formula, so we need to kembali ke belakang sedikit. We need to remember this, the y, this formula y equals mx plus b, whereas m represents the slope itu kemiringan ya, ini, while b is the intercept. Ini kayak gini nih. This is the slope, kemiringan ya, m-nya itu, sedangkan b is the intercept atau konstanta. Intercept itu maksudnya ya apa sih, garisnya itu dia memotong sumbu y di mana. Ini interceptnya ada di sini kan. Dari sini gampang ya. Oke. Jadi hanya ini aja sebenarnya yang kita perlu ingat-ingat kembali, bahwa linearnya pakai rumus y sama dengan mx plus b. And inputnya di mana nanti? Maka nanti kalau rumus ini udah jadi, maka nanti kita bisa memprediksi y. Dengan inputnya adalah x. Dengan masukkan x, maka kita bisa mengetahui y. Di mana m sama b itu sudah diketahui nantinya setelah linear regressionnya dioptimalkan. Modelnya udah optimal gitu, maka nanti tinggal inputnya adalah x, outputnya y. Oke. Nah, terminologinya slope itu adalah slope of 2 means, ini an example of what slope means is the slope of 2 means that every 1 unit change in x yields a 2 unit change in y. Jadi slope itu kemiringan kan. Kalau slope-nya kayak gini, ini ya, gini ya. Ganti dulu warna. Nah, misalnya slope-nya seperti ini, maka misalnya nilai slope-nya itu adalah si m sama dengan 2 ya. Berarti x-nya di sini 1, di sini 2 kan? Maka setiap ada perubahan di x 1 aja, outputnya di y itu pasti 2. Nah, gitu. Meanwhile, the intercept, often labeled the constant, is the expected mean value of y when all x equals 0. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, si intercept itu perpotongan di sumbu y-nya. Di sumbu y artinya x-nya sama dengan 0, ya. So, dengan given x, by giving an input value of x, we can predict y. And the output is a numeric value. So we can then denote the output as y hat. Ini ya, y hat. Kalau ini, this is the true value. Meanwhile, this one is the predicted value. Nanti perbandingannya, difference between y and y hat measures error. Perbedaan antara nilai
angka yang ada di Y yang numerik tadi dengan Y yang prediksi itu adalah errornya. So the error in linear regression is much different than the classification. In classification we use confusion matrix by accumulating these 4 parts, yeah, true positive, true negative, false positive, false negative. Meanwhile in this algorithm, linear regression, we measure error, which means the distance between y and y hat. Yeah. We can annotate this into an equation by the value of the prediction of y given the level of x known as y hat, or expected value, ini expected value for yi. Jadi nilai yang diharapkan pada y pada yi dengan input xi adalah alpha plus beta xi. Formula standarnya kayak gini ya. This is simple linear regression dengan satu variabel input ya. Kalau kayak gini, I represents, so the I represents identifikasi pada sampel itu. So the predicted value for an individual could follow this formula as well. Jadi tadinya kan kita ada alpha plus beta xi kan. Nah, tapi ada juga penambahan random error ini sebagai kompensasi ya. Kompensasi dari normal distribusi yang ada di datasetnya. Nah, asumsinya kalau kita menggunakan linear regression adalah relationship between x and y is linear. Linear itu selalu garis lurus ya. Selalu garis lurus. Kalau ternyata patternnya adalah si datanya itu tidak berupa garis lurus, misalnya gini ya. This is an example of non-linear. Nah, if we have a data like this, this is not really linear. Actually, this is like a bent line. Nah, kayak gini lah garisnya. This is non-linear. Nah, sedangkan kalau kita membangun model machine learning menggunakan linear regression, kita harus berasumsi bahwa garisnya yang terbentuk itu adalah selalu garis lurus. Nggak tahu apakah baik enggaknya. Tentunya kalau patternnya atau pola sebaran datanya itu tidak berupa garis lurus, maka nanti errornya jadi gede. Ya. And then second, the assumption in linear regression, the second is y is distributed normally at each value of x. Distribusinya itu normal. Distribusi normal itu seperti kita menghitung histogram kemarin dulu. Di semua titiknya, jadi ada range value, maka nanti bentuk distribusinya kalau kita bikin di sini adalah nilai y-nya ya, dia akan bentuknya kayak gini. Normal distribution. Maka si datamu, dataset yang kita punya itu akan ngumpul di sekitar sini aja. Nah, ini normally distributed datasetnya. The variance of y at every value of x is the same. Homogen variansnya. Ini yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau variansnya nggak homogen, tentunya nanti ketika membangun linear regressionnya agak susah juga ya. Lalu observasinya adalah independen. Observasi itu maksud sampel-sampelnya itu independen satu sama lain. Antar satu sampel, between one sample to another, they are not affecting each other. They are independent. So this assumption is important whether we can use linear regression or not. So bagaimana membangun, how to build this linear regression? There are two main ideas basically. The first one is we use least squares to fit a line to the data. This is the modeling process. Ini training prosesnya di sini.
Mean after we build the line model, the linear model, then we calculate R square as an analysis, as part of the analysis of our linear model. Jadi setelah least squares-nya itu sudah terbentuk dengan optimal, berikutnya kita cek, kita analisis pakai R square-nya. Sebenarnya analisis berikutnya ada ya, ada p-value. Tapi p-value itu sudah masuk ke dalam statistik seandainya kita melakukan komparasi. Tapi kalau untuk linear regression sampai R2, R square saja sudah cukup ya. Nih kayak gini ya. Ilustrasinya itu nanti Anda akan terbiasa dengan bentuk gambar yang seperti ini. Oke. Contoh kasusnya, kita langsung ke kasus. Kasusnya adalah ada atribut mouse weight, berat tikus. Kemudian ada label mouse size. Jadi di sini ada dataset yang mengumpulkan, yang mendata bahwa beratnya tikus itu mempengaruhi ukuran tikus. So this is a dataset which try to find the relationship between the mouse weight that can, sebentar ya. Wait. Control C. Jadi di sini datasetnya kayak gini ya. Ini contoh datasetnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, the first procedure we have to follow is first draw a line through the data. Bikin garis aja, ngawur garisnya. And then we measure the distance between each sample. Ya, tiap plot terhadap garis lurusnya ini kayak gini nih. So we measure the distance here. The distance. Bentar. Distance A, distance B, distance C, distance D, E, F, G, H, I. Nah, ada distance ini. Karena jaraknya terhadap garis itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, kita perlu melakukan ini. Kita kuadratkan, we square each distance, so the value will be positive. Lalu dijumlahkan semuanya. That means A square plus B square plus C square plus bla 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 plus I square. Dijumlahkan semuanya. Nah, dari sini apa yang sudah kita ukur itu, this value over here, we call this as residuals atau error. Ya. Jarak antara garis terhadap keseluruhan data, the distance between a line to all of the data, the plotted data, we call them as residuals. Ya ini ya, this the square distance, the sum of squared distances between a line to the data, all the samples, is we call this as residual atau error. Lalu ini langkah pertama. Lalu langkah yang kedua adalah garisnya dimiringin. Ya bebas aja, dimiringin aja bebas. Lalu kita ukur ulang. We measure the distance right here, blah blah blah. Square them and sum of the squares, we get the residuals. Kita dapat errornya. Ya. And then we repeat again the process with the new line. Kita ketemu seperti ini. And then setiap garis yang kita bangun, tadi kan residualnya udah ketahuan ya. Ini ya residual di sini. Ini yang garis lurus. Itu kita plot di sini. Kita plot di sini. Dan akhirnya kita plot semuanya bahwa garis yang lurus, agak miring, lalu miring banget. Kita plot sum of squared residuals-nya. Itu kita plotkan seperti ini. Kemudian kita bisa tahu kan titik terendahnya itu ada di sini ya. This is the lowest plot. The lowest sum of squared residuals atau the lowest error between the line and the data. Dari sini kita bisa, this rotation is the one with the least square. Maksudnya adalah
garis ini adalah garis yang punya residual paling kecil. List itu maksudnya paling minimum ya. Minimum with the minimum squares. Maksudnya squares itu adalah residualnya. Square residual. So it will be the one fit to the data. Jadi garis yang akan kita pilih, the line model, the linear model we going to choose is the one with the least squares, with the lowest sum of squared residuals. Ini yang kita pilih di sini. Nah, garisnya adalah ini. So, prosesnya kayak gitu aja. Jadi our linear model, this is our least squares rotation superimposed on the original data. Jadi ketemunya seperti ini. Nah, from that line, the formula, the equation of that linear model is this one, y equals 0.1 plus 0.78 times x. Ini rumusnya kayak gini. Dimana ini adalah interceptnya, this one is the slope. Gampang ya. Lalu berikutnya adalah setelah kita punya model ini, kita harus menganalisis. We need to analyze whether sebagus apa sih linear model yang kita bangunnya. Walaupun tadi sudah ketemu ya, si error yang terkecilnya udah ketahuan bahwa dia itu begitu. Dia itu punya residual paling kecil. The least squares itu tadi ya. Tapi sebagai seorang engineer di informatika kita perlu menganalisis lebih jauh. Kita menganalisisnya di sini. Kita ketahui bahwa si slope ini itu nggak nol kan? The slope is not zero. This means artinya jadi x-nya ini kan tadi adalah mouse wake. Mouse wake ya. Which means with this value of slope, by knowing mouse wake, this will help us guess the mouse size. Jadi kita abaikan dulu yang ini ya. Ini diabaikan dulu aja. Jadi hanya dengan mengetahui mouse wake saja, kita sudah bisa melakukan perkiraan ukuran mouse-nya, tikusnya. So by knowing mouse wake will help us guess the mouse size. But how good is that guess? Ini yang terpenting. Seberapa bagus guess-nya itu, perkiraannya seberapa bagus. Itu yang harus kita cari berikutnya. Nah, menghitung R-square itu adalah langkah pertama untuk mengetahui sebagus apa guess-nya itu, perkiraannya itu ya. Oke, kita coba ya, kita hitung. Pertama, karena kita akan melakukan perhitungan R-square, maka kita akan menggeser, kita tidak perlu melihat mouse wake lagi. Kita hanya melihat pada mouse size saja. Jadi ya seolah-olah kita geser aja datanya itu yang tadinya tersebar di dua aksis ini, sekarang kita geser ke aksis yang mouse size saja. Lalu dari mouse size ini kita fokus di mouse size, lalu kita cari mean-nya atau rata-rata nilainya. Kan ketahuan ini rata-rata nilainya berapa dijumlah the sum of all the value, lalu dijumlahkan, dibagi dengan sejumlah sampelnya. Itu ya. Ketahuanlah ini adalah average-nya. Garis hitam ini average-nya. Kemudian kita bisa menghitung selisih antara setiap sampel itu terhadap mean-nya. Ini kita sebut ini mean ya. This is the mean. Nah, dari situ kita bisa ukur ya, sama ya, ini jaraknya. Yang ini adalah jarak antara mean di titik mean di sini terhadap sampel yang ini, gitu ya. Ketahuan kan, terus kita square semuanya. We measure the distance from the mean to the data point and square it. Jadi jarak yang kita sudah hitung ini kita kuadratkan semuanya. Misalnya jarak A di sini ya. Jarak B, C, D, E ya. Dan seterusnya sampai I gitu ya. Nah, maka jarak A kita kuadratkan plus B kuadrat plus C kuadrat plus sampai I kuadrat.
ketemulah hasilnya adalah ini kita sebut sebagai sum of squares around the mean, atau ini ya namanya, ini kita sebut sebagai SS mean. Nah, gitu. Jadi SS mean adalah data minus mean kita kuadratkan. Variation, sedangkan variasi around the mean itu data dikurangi mean dikuadratkan dibagi n. Gini ya, tinggal dibagi n aja maka sudah jadi variasi ya. Nah, tadi kita ngitungnya adalah di sisi mouse size. Sekarang berikutnya kalau error yang sudah kita hitung tadi, error yang kita hitung terhadap garis linearnya, ya isi error ini, error jarak-jaraknya ini, jarak di sini kita square, itu kita sebut sebagai SS fit. Nah, ini namanya SS fit. Tadi kan SS sum of squares mean yang ini ya, ini namanya sum of squares mean ini ya. Sedangkan yang sudah pernah kita hitung tadi, yang residualnya itu kita sebut sebagai sum of squares fit. Data dikurangi line yang optimalnya kita kuadratkan. Jadi variansnya tinggal dibagi n lagi. Ketemulah var fit gitu ya. Kalau tadi var min ya, var min itu sum of squares minnya dibagi n. Dan seterusnya dari sini there is less variation around the line that we fit by least squares. Jadi artinya adalah si variasi di antara perbedaan variasi antara mouse size terhadap garis yang ini dengan garis yang ini adalah lebih kecil yang di sini ya. We say that some of the variation in mouse size is explained by taking mouse weight into account. Artinya apa? Artinya karena di sini nilai sum of squares-nya itu lebih yang fit itu adalah lebih kecil dari SS yang mean. Artinya adalah variasi yang ada di mouse size explained by taking mouse weight into account. Jadi artinya variasi yang terbentuk di dalam ukuran mouse size itu bisa dijelaskan ya, explain dengan cara mengetahui mouse weight-nya gitu. Artinya apa di sini ya? Semakin besar tikus, semakin berat tikus, maka ukuran semakin besar. Semakin kecil tikus, ukurannya semakin ringan ya, semakin ringan tikus, ukurannya semakin kecil. Kesimpulannya ada di sini. Nah, ini kan secara bahasa kita punya kesimpulan yang seperti ini. Tapi secara kuantitatif kita bisa menghitung R square-nya. Rumusnya adalah menggunakan ini nih, R square-nya var min dikurangi var fit dibagi var min. Kita udah ngetahui ya var min dan var fit-nya udah ketahuan, tinggal kita hitung. Contohnya yang var min-nya itu 11,1, masukkan nilainya sini. Lalu var fit-nya 4,4. Kita hitung ternyata 60%. R square-nya adalah 60%. Nah, dari angka yang seperti ini kita bisa memberi kesimpulan lebih jauh lagi bahwa there is a 60% reduction in variance when we take the mouse weight into account. Jadi artinya adalah varians yang terbentuk, varians yang kita miliki itu akan menurun jadi ada 60% penurunan varians ya kalau kita menginputkan mouse weight. Atau alternatifnya adalah si mouse weight itu menjelaskan 60% dari variasi pada mouse size-nya. Ini kesimpulan yang perlu Anda tuliskan di dalam analisis. Kalau penelitiannya menggunakan linear regression ya, Anda membangun model linear regression ya, maka ini kesimpulan yang harus Anda tulis di analisis di bab 4-nya. Seperti ini sangat singkatnya seperti ini. Sampai sini udah bisa menjelaskan bahwa sebagus apa sih setiap model yang kita bangun di situ.
Kalau ini tadi pakai variance ya, kita coba pakai menghitung hanya sum of squares-nya saja. Rumusnya sama, R square-nya sama. Kalau tadi R square-nya pakai varmin, varfit dibagi varmin. Kalau R square yang hanya pakai sum of square, ya SS min dikurangi SS fit dibagi SS min. Sama nilainya juga 0,6 atau 60%. Artinya adalah 60% dari sum of squares mouse size-nya itu bisa ditentukan oleh mouse weight-nya. 60% data yang ada di sini itu bisa ditentukan oleh mouse weight di sini. Sampai situ udah cukup kita menganalisis si linear modelnya. Ini penjelasan lebih jauh ya. Artinya apa? Kalau kita hanya menggunakan garis mean saja, sebenarnya linear modelnya sudah terbentuk, tapi kita pakai garis mean saja ya. Seandainya kita menggunakan garis yang dioptimalkan, yang seperti ini, artinya adalah ada 60% apa namanya ya? 60% penurunan pada variasinya ketika kalau tadi variasinya di sini misalnya 100% di sini ya. Di sini variasinya 100%. Misalnya ketika kita menggunakan garis yang miring ini, maka nanti si variasinya akan nurun 60%. Banyak sekali. Tapi syaratnya adalah mouse weight-nya kita pakai. Kalau di sini kan garis seperti ini artinya adalah si M-nya itu kan sama dengan 0 ya. Berarti Y sama dengan si alpha plus MX-nya 0 kali X kan. Nah, ini hilang. Jadi hanya alpha aja. Alpha itu intercept di sini. Nah, di sini hanya pakai intercept aja. Kalau mean itu dia pakai intercept pada titik minnya. Ketika kita menggunakan garis yang miring seperti ini, maka 60% reduction pada variasi yang sudah kita dapat di sini. Ya, artinya lebih baik ya. Semakin kecil variasinya, itu artinya adalah sum of squares-nya itu semakin mengecil. Kalau ini tadi kan gede-gede ya, ini gede. Ketika kita menggunakan garis ini, maka errornya itu semakin kecil. Itu cara menjelaskannya. Nah, jadi picture-nya sudah saya ulangi kembali ya. Gambaran dari regression-nya itu dari garis yang kita bentuk, ini adalah titik-titik sampelnya. Ini titik sampel ya. Di mana masing-masing titik ini adalah akan merepresentasikan YI-nya dan titik yang terbentuk ya, titik yang beririsan terhadap garis yang kita bangun itu adalah Y hat-nya. Jarak antara Y true label sama predicted value-nya itu adalah kita sebut sebagai error atau residual pada sampel I. Rumusnya seperti ini. Y hat itu sama dengan beta X plus alpha. Alpha itu adalah intercept, sedangkan beta atau M-nya itu adalah slope-nya. Nah, evaluation matrix yang dipakai kalau kita bekerja dalam machine learning, tadi kita sudah mengenal yang sum of squares itu sama dengan ini ya. Sum of squares itu ini. Sum of squares-nya itu kayak gini di sini. Dari proses mengembangkan si linear modelnya, tadi yang kita lakukan itu sebenarnya menerapkan MSE. Alternatifnya kita bisa pakai absolute error juga, dan kita sudah ngitung juga adjusted R square. Jadi tadi R square-nya udah kita hitung ya. Nah, di sini kita menghitung lagi adjusted R square-nya, rumusnya alternatifnya seperti ini. Nah, itu adalah konsep dari linear model yang